misalnya ada kesulitan perlu ditanyakan, ketua kelas nanti bisa SMS ke saya, ya, gitu. Itu saya kira terkait dengan tugas, biar saudara segera tahu masuk kelompok mana, topiknya apa, temannya siapa, ini yang penting. Ya. Terus masing-masing kelompok silahkan ngangkat koordinatornya sendiri-sendiri, ya. Nah, untuk mengkoordinir kerjanya. Ya. Nah, begitu saudara. Saya kira untuk tugas sementara paham dulu ya. Nah, kita akan ke ini pengantar materi. Ya. Oke, kita ke materi ya. Oh ya, mungkin kalau ada kepentingan akademis betul, misalnya ya saya nggak tahu. Nah kebetulan, nah itu nama saya cuma satu huruf aja, Sumardi. Lebih banyak orang manggil yang belakang itu Mardinya. Tempat kerja saya di FKIP UNED. Kebetulan saya disuruh megang satu lokasi gedung. FKIP itu punya 4 lokasi gedung ya, gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4. Nah, yang gedung 1 yang persis gandeng masjid itu. Atau ini lokasi yang pertama kali, makanya gedung 1. Gedung 2 ada di Patrang. Gedung 3 mukanya Fakultas Hukum. Gedung 4 bekas kantor pusat yang lama dulu itu di jalan apa itu? Yang ada kopi-kopi atau apa gitu. Nah, itu juga FKIP ya. Nah, kantor saya di situ, di gedung 1-nya ya. Kalau ingin ketemu nanti tanya di ruang jurusan ya. Nah, begitu saudara, karena saya sambil megang di jurusan, membawai 5 prodi, ya. Kesibukan saya lumayan banyak bener. Ya. Nah ini untung daring, kalau nggak daring, aduh, saya kayak muter kayak kitiran itu kalau kuliah. Wirawiri pindah gedung yang S1, S2, aduh macam-macam sudah. Ya. Yang kamu, aduh, MKU kan ada di Brebes itu ya, sehingga sangat memungkinkan untuk saya benar-benar nggak bisa on time gitu loh ya. Nah ini sih mending ini tadi. Ini baru selesai ngajar hari ini kebetulan 5 atau 6 itu dan berurutan ini sampai sore ini nggak putus ini. Ya ada yang untung sebagian, nah ini ada asistennya. Untungnya itu, kecuali ini yang nggak ada. Nah kalau yang ada asistennya masih bisa saya sambil ya. Kalau pas nggak ada ini yang susah. Maka nanti yang mengganti, mendampingi kelasmu adalah ketua kelas dan wakil. Ya. Gitu. Oke, saudara, kita langsung ke materi ya. Nah, kita ke pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini tentunya apa yang melatar belakangi, apa landasan tujuannya, fungsi capaian, misi, dan kompetensi yang Anda ingin dicapai. Dari misi, visi, misi mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini, saudara, intinya materi ini, saudara sudah dapat mulai dari SD, bahkan TK. SD, SMP, SMA lah, sekarang di perguruan tinggi. Oke, nanti Anda bisa merasakan, saudara bisa merasakan, ya memang semestinya harus beda yang didapat di perguruan tinggi. Itu. Ini yang latar belakangi ya kondisi internal bangsa kita. Apa?
loss of sumber and sarana, orientasi nilai. Ya, dari sisi misalnya kita fisik, ya, saudara, ini alhamdulillah, insya Allah begitu, kepada Sang Pencipta, kita dari sisi fisik, dari sisi teritorial, kita itu diberi yang kuasa sebuah wilayah, tidak satu daratan. Gitu. Namun berpulau-pulau. Yang insya Allah terbanyak di dunia. Nggak ada negara yang memiliki jumlah pulaunya itu melebihi Indonesia. Kita is number one. Ada yang tahu mungkin dari sumber tertentu jumlah pulau kita itu berapa? Ya, silahkan. Sambil saya cek, saya tunjuk. Yang nggak nongol-nongol ini dipertanyakan ini ya. Ini hanya titip wajah atau hadir betul. Pak, sana Serinda, ada manusianya nih. Kelihatan toh? Nggak ada ini. Saya catat ya. Kita nggak ingin tatap muka, tidak tatap muka. Ini sebetulnya tatap muka yang sudah paling enak. Kalau nggak muncul ya berarti nggak sungguhan. Oke. Salvinia. Ada nama Salvinia? Ada, Bapak. Oh, ada. Nah, harus dimunculkan wajahnya itu. Mana wajahmu? Sebentar, Bapak. Sinyal saya lagi putus-putus. Oh, tapi hadir ya? Iya, Bapak, hadir. Oke. Coba menurut Salvinia, berapa kira-kira jumlah pulau kita, Indonesia ini? Yang setahu Anda? Kalau setahu saya itu sekitar 17.000 pulau, Bapak. 17.000 sekitar, kata bisa kurang, bisa malah lebih dari itu. Menurut siapa tadi terusan? Salvinia, Bapak. Salvinia. Oke, coba kalau menurut Arjuna Putra. Tidak ada manusianya? Saya kan tinggal nyapeti ya. Oke. Berarti tidak memunculkan wajahnya. Kalau nggak bisa menjawab ya wajar kan, memang manusianya nggak ada. Nah, sekarang coba tanya yang muncul. Farhan Akmal, menurut temanmu tadi, anggap aja sekitar 17.000. Kalau menurut Farhan, dengan sumber-sumber ada, berapa? Atas sependapat dengan pendapat temanmu tadi? Menurut saya sendiri, karena saya sedikit lupa ya Pak, jadi saya mungkin sependapat dengan teman saya. Sekitar 17.000. Ini jumlah pulau loh ya. Tidak cuma 1.000, 2.000, tapi 17.000, bahkan lebih. Saudara, mungkin ada
yang membaca sumber yang benar-benar menunjukkan bilangan, misalnya 17.000 titik-titik berapa. Gitu. Ada yang selama ini sempat tahu baca sumber, tepatnya berapa? Saya persilahkan. Ada yang hingga sampai menyebutkan sumber nominalnya sekian. Nah, Izin menjawab, Pak. nah ya silahkan, Mas apa? Saya Saiful Rizal, Pak. Saiful Rizal, ayo Saiful. Loh, Mungkin Saiful Rizal. Oke ya silahkan. dari artikel yang saya baca dari Wikipedia itu jumlahnya 17.504, Pak, pulau. Ya, oke itu salah satu sumber. Ya. Dan saya juga baca ada sumber lain yang ternyata kebetulan sepakat. 17.504 pulau. Bayangkan. Kalau kita bayangin, nah, kita bisa mumet ini ya. Negara loh, satu negara. Padahal banyak yang cuma satu daratan. Walaupun luas atau hanya beberapa. Dari sisi fisik. Nah ini otomatis kelola ini enggak mudah. Belum lagi sih di dalamnya yang Bhinneka Tunggal Ika, ya bangsanya, ya agamanya dan macam-macam kita warna-warni. Ini kondisi internal. Kemudian juga terkait dengan disorientasi. Kurangnya ya nilai-nilai luhur yang kita anggap agung. Misalnya nilai keramahan. Bangsa kita dulu tapi ini bangsa yang terkenal friendly, ramah-ramah. Kapan itu? Kapan yang saya bilang itu? Dulu. Jadi bangsa kita dulu ini murah senyum, banyak senyum. Maka ya kelihatan ceria-ceria gitu. Cobalah kayak Anda itu, coba. Ceria-ceria atau merengut-merengut ini. Dan itu terkenal loh saudara, di Eropa bangsa kita itu bangsa paling ramah. Apa di antara buktinya? Oh ini banyak cewek luar negeri itu yang gandrung ingin dikawini cewek Indonesia. Dan banyak beberapa yang wawancara dapat cewek Indonesia, cowok Indonesia ya, cowok dulu nih ceweknya yang luar negeri. Katanya kita itu ramah-ramah, tukang tanya, tukangnya apa. Bahkan menurut mereka, lewat menurut mereka. Karena mereka itu sangat tertutup. Privasi pribadi itu enggak sembarang. Nah Indonesia enggak. Nah akhirnya lama-lama tahu, memang ini karakternya. Senang nyopo, senang serawu, nah, begitu ya. Aduh. Itu. Nilai gotong royong. Dan kayak dulu. Ya, nasionalisme juga begitu. Ini kondisi bangsa kita ya. Landasan pendidikannya ini dari filosofi yang jelas nilai-nilai Pancasila selaku ideologi. Yuridisnya sekian ini diantaranya. Ada undang-undang, ada surat keputusan Dirjen dan seterusnya. Nah, tujuan PKN yang kita pelajari bersama ingin membawa Anda kemana? Paham? Setelah paham, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Saudara harus paham dan bisa mengaplikasikan, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara kita itu apa.
Kita ingin dibawa ke sana. Yang kedua, bisa menguasai iptek, ilmu teknologi, dan berbagai masalah sosial yang kita hadapi sebagai bangsa yang luar biasa, apalagi dengan arus globalisasi, kemajuan teknologi, dengan pasar bebas, bahkan dengan desakan budaya bebas. Nah, terus apa? Kita bisa memecahkan sendiri. Anda punya modal bisa memecahkan sendiri. Ya berdasarkan apa? Berdasarkan ideologi, wawasan yang kita miliki sendiri. Itu Pancasila, wawasan Nusantara, dan pertahanan nasional. Mengembangkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai patriotisme, kepahlawanan, nilai juang, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Oke, berikutnya. Nah, misalnya rela berkorban. Ini rata-rata bangsa kita ini menurun atau meningkat? Octavia? Menurut Anda, rela berkorban kita, misalnya cinta tanah air, patriotisme itu malah meningkat atau menurun? Menurun, Bapak. Nah, menurut Okta menurun. Menurut Khairul? Jawabnya ya meningkat atau menurun? Menurun, Bapak. Menurun. Menurut Nadia? Menurun, Bapak. Nah, itu. Anda yang generasi muda, ya memang harus bisa merasakan, dan ternyata perilaku yang sesuai itu menurun. Oke ya. Itu yang hendak Anda, kita semua dibawa lewat PKN ini. Oke, berikutnya adalah tujuan lebih lanjut, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan, yaitu terhadap nilai moral, etika, dan religius. Berikutnya adalah WNI yang cerdas, tapi berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila Pancasila kedua, nilai moral, etika, dan religius, insya Allah jadi bahasan di antara topik-topik yang ada. Nanti akan kita dalami di sana. Menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Yang menurutmu luntur tadi, ya mestinya semakin ke depan, mestinya ini malah luntur atau malah meningkat? Halo? Seharusnya Mestinya. meningkat, Bapak. Meningkat, Ya, Bapak. tapi Anda bilang tadi sepakat menurun atau meningkat? Menurun, Bapak. Lah, ini pertanyaannya, woi, mengapa ini bisa terjadi? Itu.
Berikutnya dalam mengembangkan sikap demokratis beradab bertanggung jawab dan kemampuan kompetitif. Nah, kemampuan bersaing, kemampuan kita menghadapi era persaingan global. Kalau kita nggak jadi bangsa yang kuat, punya jadi diri yang unggul, saudara, kita bisa tenggelam. Ya. Kita hanya bisa dijadikan objek bangsa lain. Oleh karena itu, ya harus kita memiliki kemampuan untuk bersaing. Ya harus ke tingkat kompetisi global. Coba, ada enggak kita yang bisa mendunia, jadi acuan bangsa-bangsa lain, nah, gitu misalnya. Anda bisa mencontohkan itu. Apa milik bangsa Indonesia yang telah mengglobal atau menonjol di tingkat dunia. Ada enggak? Dulu, kita bicara dulu, tidak tahu saudara lahir atau belum pada masa Orde Baru. Ya. Misalnya kita terkenal satu, bangsa yang sudah bisa swasembada pangan. Nah, ini diakui, khususnya negara-negara berkembang. Apalagi kita baru miskin, baru menapak ke berkembang. Tapi kita bisa swasembada pangan, nggak usah ekspor. Tapi dulu, nah gitu. Nah sekarang, kita beras saja impor apa enggak? Nah, ini dulu. Yang kedua, Pak Harto pernah diminta datang ke PBB, oleh PBB diminta konpedato. Bagaimana sih Indonesia kok berhasil? Ya? Ada program, apa itu namanya? Ya ujung-ujungnya cewek ini yang harus jadi objeknya. Karena nggak boleh bebas, hanya boleh punya anak 2. Program apa itu namanya? Keluarga berencana. Keluarga berencana, Bapak. Yang cowok-cowok enak-enak, ya Farhan, kayak yang gitu, cewek-cewek ini saudara. Jadi program pemerintah dan berhasil. Kalau enggak, mungkin hari ini enggak 270-an juta lagi, mungkin sudah 300 sekian juta. Untung ini. Nah, apa namanya ini? Ya, program kewanitaan ini memang sasarannya wanita. Cukup 2 anak atau 2 anak cukup. Ini termasuk berhasil. Gimana caranya ya? Program kewanitaan ini dijalankan di Indonesia. Ini mengagumkan masyarakat dunia. Apalagi yang masyarakat negara atau bangsa yang belum bisa, perkembangan penduduknya masih sangat tinggi. Beliau disuruh dipanggil ke PBB, suruh pidato di hadapan perwakilan dunia. Dan setelah itu berbondong-bondong ke Indonesia. Ingin belajar gimana sih perkabian ini di Indonesia. Padahal cukup yang digarap ceweknya, yang cowoknya cukup mesem-mesem saja. Nah, begitu. Tapi berhasil. Padahal ada yang negara yang lain dua-duanya ini. Ya, dikebiri semua ini. Kayak Cina itu ya. Sekarang program cukup 1 anak karena kan penduduknya sudah 1,7 miliar. Ya enggak? Begitu. Saudara tahu. Dulu tapi ini. Nah, sekarang apa? Yang kita bisa mendunia. Olahraga badminton. Dulu lagi nih lah, sekarang kalah terus, itu hampir nggak pernah menang. Apa? Sepak bola. ASEAN aja kita nggak pernah menang. Apalagi voli, apalagi kita kecil-kecil ini.
Kita ini memang nggak tahu ditakdirkan manusia kecil-kecil ini ya. Tinggi 170 kita yang cowok jarang ya. Saya alhamdulillah masih lebih gitu. Ya, cowok-cowok sekarang Anda itu mungkin hanya berapa gelintir ini. Cewek-ceweknya kecil-kecil lagi gitu ya. Mungkin berapa ini? 130, 140, 150. Anda ini berapa ini yang cewek-cewek itu? Nah, ini perlu ada program peninggian fisik ini ya. Nah, misalnya perlu salah satunya pembauran gitu ya. Makanya saya sangat setuju dengan silakanlah untuk memperbaiki keturunan itu. Ya, nikah dengan orang bule-bule yang tinggi-tinggi itu lah. Anak-anakmu nanti kan ada perbaikan keturunan. Nah, gitu. Kita ditakdirkan kecil-kecil, ya sepak bola ya nggak pernah menang, gitu loh ya. Padahal makannya sudah banyak, nasi tapi gitu. Nggak 3 piring, nggak kenyang. Tapi sepak bola ini setengah jam aja sudah habis tenaganya. Oke, ini saudara harus kita jadi bangsa yang mampu bersaing tingkat global. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Ya, memang itu salah satu ya dasar dari ideologi kita. Fungsi dan capaian PKN, fungsi sebagai orientasi mahasiswa ya untuk wawasan dalam memantapkan wawasan kebangsaan. Memang Anda harus perlu dan terus-menerus supaya wawasan kebangsaanmu itu tidak tambah kendor. Apa? Cinta tanah air. Boleh saya tanya, seberapa cinta tanah airmu? Cinta tanah kepada tanah airmu? Gitu. Tinggi, sedang, atau kurang banget? Kalau Johan Mahendra ditanya cinta terhadap tanah airmu, kira-kira posisinya ada di mana? Sedang-sedang saja Pak, sudah alhamdulillah. Yang penting nggak rendah. Kalau tinggi belum, misalnya begitu. Atau kebetulan ini masa di level bawah ini Pak, masih rendah sekali ini ya. Coba. Kalau saya tanya, Saiful Rizal, kira-kira posisimu di mana ini cinta tanah airmu? Jawab, ya cinta Pak, cinta tanah air Pak. Kadarnya seberapa kira-kira ini kalau boleh ditanya? Ya tinggi Pak. Wow, tinggi. Apa Ya, buktinya coba? Ya ini untuk mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia Pak. Contohnya Oh, mobil listrik kayak gitu Pak. Oh, ikut menciptakan itu ya Mas? Ya Pak. Nah, termasuk saya kuliah ini Pak aktif, nggak masuk dan selalu nongol di Zoom Pak, tidak hanya numpang gambar, misalnya itu kan. Kecintaan tanah air harus jadi masyarakat yang cerdas tadi, yang didalah dan berkarakter. Demokrasi, terus sadar hukum, menghargai keberagaman dan berpartisipasi membangun bangsa. Tentunya berdasar ideologi kita sendiri Pancasila. Nah, Anda dibawa ke sana ini. Kalau toh SMA, SMP, SD apalagi belum. Nah, sekarang ya semakin meningkat pendidikanmu ya harus semakin meningkat pula ya. Yaitu wawasan kebangsaannya. Oke. Mahasiswa mampu menganalisis masalah kontekstual PKN. Mengembangkan sikap plus perilaku kebangsaan yang termasuk tadi cinta tanah air, demokrasi, nah ini lebih lagi berkeadaban, itu kan adil dan beradab. Ini harus bangsa yang memiliki keadaban tinggi, sadar hukum, serta multikulturalisme. Nah, kita bangsa yang beraneka tadi. Ya, itulah fitrah yang diberikan yang kuasa.
sudah diberi wilayah berupa pulau-pulau yang 17.504. Coba saudara ada sumber, saudara ada yang tahu kira-kira masih berapa yang sempat diberi nama oleh bangsa Indonesia? Dari 17.500 itu semuanya pulau kita sudah ada namanya atau belum? Atau banyak yang sudah ada namanya atau banyak yang belum ada namanya? Silahkan berkomentar. Salah itu enggak apa-apa. Enggak harus ditunjuk baru bunyi. Ayo. Lebih banyak yang sudah diberi nama atau yang belum? Helmi Ari. Mohon maaf Bapak, Helmi Ari tadi izin ke saya ke kamar mandi Pak. Oh gitu. Tapi ada ini manusianya kan? Ada Pak. Ada. Ya, lebih baik kalau bisa muncul wajahnya ya dimunculkan. Namanya kan tatap muka. Walaupun maya. Nah, menurut saudara banyak yang sudah diberi nama atau belum? Belum, Bapak. Oh, belum. Menurut siapa itu yang barusan tadi? Wafda, Pak. Hah? Wafda. Wafda. Oke, kalau menurut Helmi, bagaimana? Menurut temanmu tadi banyak yang belum beri nama, berarti yang diberi nama lebih sedikit. Kalau begitu, bangsa kita itu masih punya kewajiban selamatan banyak karena mau harus memberi nama pulau-pulau kita yang belum diberi nama. Harus banyak selamatan ini bangsa kita. Yang ke depan ini karena pulaunya masih banyak yang belum diberi nama gitu ya. Misalnya diberi Pulau Farkan, Pulau Ilham, Pulau Hamam, cantik-cantik. Izin memberi jawaban yang berbeda, Bapak. Hah? Izin memberi jawaban yang berbeda. Gimana? Yuk silahkan. Menurut lanjutan dari Mas Saiful tadi, dari Wikipedia itu hingga tahun 2017, Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB. Jadi lebih banyak yang sudah dibakukan namanya, Pak. Sekitar 1.000. Kapan itu? 17. Ya, terkait dengan hukum, termasuk hukum laut. Tapi bisa juga loh sejumlah sekian pulau itu apa kira-kira sudah ada pastian kalau semuanya diberi nama? Bisa juga belum. Bisa juga sebutannya masih kumpulan pulau-pulau. Contoh coba, provinsi mana yang provinsinya mencerminkan kepulauan? Provinsi mana? Provinsi yang namanya saja sudah kepulauan. Terdiri banyak Kepulauan Riau, ada Provinsi Riau ibu kota di Pekanbaru, ada Provinsi Kepulauan Riau itu ribuan gitu saudara. Enggak kesebutkan semua. Ada sumber yang memang belum semuanya diberi. Seperti yang disampaikan temanmu tadi, bisa juga masih kelompok-kelompok kepulauan. Nah, itu salah satu. Ya, memang kita perlu klaim supaya ada pengakuan di mata internasional.
Oke, saudara, ini ya multikulturalisme. Ini ya kita memang bangsa yang beraneka. Kita harus memahami akan ini. Oke, visi, misi terkait dengan PKN. PKN di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman untuk mengembangkan kepribadian saudara mahasiswa. Supaya Pak menjadi warga negara yang cerdas. Kenapa ini penting? Bertanggung jawab, punya responsibility. Berkeadaban tadi, beriman, dan demokratis. Misalnya alasannya kenapa kita perlu cerdas. Kita harus dibuat menjadi bangsa yang cerdas. Bisa diberi alasan? Silahkan. Ayo. Kita diskusi gitu, saudara. Salah gak masalah? Apa membangun memang butuh kecerdasan? Oke, ya. Ya, ini salah satu. Kita harus menjadi bangsa yang cerdas, karena kecerdasan ini menjadi fondasi lain-lain. Misalnya kita menjadi fondasi untuk menjadi demokrasi. Negara berdemokrasi yang semakin meningkat. Perlu enggak rakyat kita di bawah menjadi masyarakat yang cerdas? Ayo, perlu enggak? Oke, misalnya mau memilih pemimpin. Coba ini cerminan cerdas atau enggak? Begitu calon-calon pemimpin untuk terpilih semua menabur uang, menabur beras, menabur macam-macam, nah, gitu. Akhirnya ya karena taburan itulah dipilih rakyatnya jadi pemimpin. Sebetulnya pemimpin seperti itu, pemimpin yang betul-betul kita harapkan atau tidak? Dan ternyata masyarakat kita pada umumnya masih mau nggak ditaburi seperti itu. Oke, tapi bangsa yang cerdas apa artinya uang 100.000? Ini akan jadi seorang pemimpin di kabupaten, di kecamatan, di gubernuran, wakilnya rakyat. Hanya ditukar seperti itu, bahkan nanti kalau sebelumnya sudah berhutang mengeluarkan kekayaan kayak begitu, jadi pejabat kira-kira berorientasi ingin mengembalikan modalnya yang sudah dikeluarkan atau enggak? Nah, mungkin menolak atau diambil tapi enggak dipilih. Begitu kalau yang cerdas ini. Sehingga bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan. Ini contoh ini demokratis, perlu cerdas. Jadi seiring untuk meningkatkan demokrasi, kecerdasan rakyat itu harus terus ditingkatkan. Kaitannya dengan kesejahteraan bangsa kita. Perlu enggak bangsa ini dicerdaskan? Perlu atau tidak? Perlu. Untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri dan unggul. Perlu enggak? Anda semua, kita semua perlu dicerdaskan? Perlu, Bapak. Perlu, Pak. Untuk memenangkan kompetisi tadi, apalagi di tingkat global, tingkat internasional,
Kira-kira kalau tidak cerdas-cerdas alias bodoh-bodoh, bisa nggak bersaing di mata global? Tidak, Bapak. Nah, Tidak, Bapak. nggak bisa bersaing, malah dimakan kita ini. Coba. Nah, sekarang Anda yang diberi kesempatan sekolah. Dibanding saudara-saudara adik kita di sana. Banyak pemuda yang nggak senasib Anda. Maka ini gunakan untuk bisa mencerdaskan dengan kesempatan kuliah. Ya. Orang tuamu mampu. Anda terpilih, terseleksi, milih UNED. Dan yang lain jangan disia-siakan. Gunakan ini untuk benar-benar meningkatkan kecerdasanmu, memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, apalagi nanti akan berefek munculnya responsibility. Rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Kayak yang namanya sekarang yang lagi diinvasi oleh Rusia mana? Ukraina, Bapak. Ukraina, Pak. Ukraina. Ya, berbagai sumber, hampir semua kelompok masyarakat ini siap untuk angkat senjata. Dan yang diizinkan mengungsi cuma cewek-cewek dengan anak-anak. Cowoknya semuanya tinggal di dalam, angkat senjata. Dan nampaknya masyarakatnya menyambut. Siap untuk jadi martir negaranya. Oh, gitu. Rasa tanggung jawab. Kalau Indonesia diserang, kira-kira Anda siap angkat senjata? Nah, kok jangankan angkat senjata, Pak, angkat nyawa, Pak. Saya nggak siap. Nah, gitu. Begitu, saudara. Ya. Oke, nah ini tanggung jawab kita bersama masyarakatnya sih kondisi kayak begini, kita belum maju, masih banyak yang bodoh, masih banyak yang miskin, ya, masih jadi objek persaingan global. Ini tanggung jawab kita bersama. Nah, modalnya adalah kita punya bangsa keadaban yang tinggi, kemanusiaan yang tinggi, iman yang tinggi. Bangsa yang religius. Nah, ini sebetulnya modal. Tapi kita rasanya belum bisa memanfaatkan itu jadi maksimal. Jadi jati diri yang unggul. Ya, Anda inilah garda terdepan. Gitu. Nah, kalau sudah namanya mahasiswa, ini siswa yang mahal ya. Walaupun Anda kecil-kecil, tetap mahasiswa. Jadi siswa yang gede-gede. Nah, gitu. Walaupun Anda nggak gede, misalnya kecil-kecil. Ini sudah di tataran yang paling atas. Masyarakat ilmiah, tataran yang paling atas. Lalu Anda nggak cerdas, nggak tanggung jawab. Nah, terus bagaimana yang di bawahmu? Bagaimana yang nggak bisa memperoleh nasib seperti Anda, bisa memperoleh Oke. Berikutnya visi. Membantu sewa mengembangkan kepribadian agar konsisten. Nah, yang sudah ada alhamdulillah, tapi yang belum konsisten dikonsistenkan. Berkesinambungan terus, mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan. Nah, ini budaya kita, kekuatannya, bangsa religius disebutkan. Dan kebudayaan. Kita bangsa yang memiliki budaya yang luar biasa kaya. Rasa kebangsaan harus terus dipupuk. Tentunya cinta tanah air guna mengembangkan ya ilmu teknologi tadi. Kembali dalam rangka untuk bisa mencerdaskan tadi, memang kita terus ya, belajar dari ilmu-ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab. Maksudnya ya, kalau nyari di luar, di sana ada yang kurang cocok dengan kepribadian, ya nggak usah dibawa. Nah, begitu. Yang positif, nah itu yang kita bawa pulang. Tanggung jawab.
Kan menurut sumber setelah pada kuliah di luar negeri, justru di luar negeri bangsa kita setelah ke luar negeri, bangsa Indonesia ngelek-ngelek Indonesia misal. Ada enggak di berita-berita seperti itu? Ada enggak? Anda pernah baca enggak? Setelah berkesempatan kuliah di luar negeri, ya. Tapi justru di luar negeri kowar-kowar tidak bagusnya Indonesia. Nah, ini berarti bertanggung jawab atau enggak? Nah, ya. Berarti enggak cinta tanah air, malah negaranya dijual. Ini kita harus jangan seperti itu. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan. Nah, ini yang penting, saudara, intinya civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Apa itu? Ya harus menguasai ilmu. Enggak ada lagi. Ya untuk cerdas, untuk bla 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 tadi. Nah, Anda sudah jalur yang benar. Kuliah. Jadi manfaatkan, jangan Anda sia-siakan setelah di sini. Cari ilmu yang sebanyak-banyak. Civic skill. Memiliki intellectual skill, memiliki participatory skill. Partisipasi. Maksudnya apa? Kalau sudah memiliki ilmu yang di atas, civic knowledge, akhirnya ilmu yang Anda dapat, Anda bisa mengaplikasikan. Ya untuk pengembangan dirimu, untuk pengembangan masyarakat kita, atau untuk mengembangkan yang namanya membangun bangsa ini. Participatory skill. Jadi Anda aplikasikan. Dan ini akan senada kita sebagai bangsa religius. Kalau Islam, dari sisi Islam, ya yang Islam, ini sangat nyambung dan didukung luar biasa Islam dalam rangka kita untuk mengembangkan ilmu. Karena Adam akan mati, semuanya terputus kecuali 3. Nah, itu. 1, anak yang solehah. Insya Allah nyambung. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Amal jariah lewat ilmu. Nah ini sebagai masyarakat yang religius kita dituntut itu. Dan akan diberi imbalan atau ganjaran bahasanya oleh yang kuasa loh juga. Begitu. Bagi yang berilmu dan mengamalkan. Ini intellectual skill. Apalagi untuk kepentingan membangun bangsa. Biar Anda lebih bisa berpartisipasi, ikut membangun, ikut andil. Kalau ilmumu semakin berkurang, tentunya akan beda dengan ilmumu yang semakin meningkat andilmu di dalam rangka ikut membangun bangsa. Itu salah satu juga ukuran tanggung jawab. Ini kuliah tenanan. Kuliah kalau Zoom beneran. Gitu. Nah ini termasuk civic skill. Bisa mengaplikasikan betul. Civic disposition menjadi diri warga negara yang berwatak dan berjiwa Pancasila. Atau civic disposition itu terkait dengan kebajikan. Nah, Anda menjadi insan-insan Indonesia yang berkebajikan. Benar-benar memiliki nilai-nilai ya keindonesiaan yang unggul. Yang ini akhirnya bisa jadi jati dirinya, wataknya, karakternya bangsa Indonesia. Itu maksudnya civic disposition. Kenapa ini penting? Iya. Coba kalau nggak percaya, misal udah punya ilmunya banyak,
sudah mengaplikasikan di lapangan. Yang dokter ya kedokterannya, yang jadi guru, yang ngajarnya, yang jadi pemborong, bangun. Tapi tidak punya perilaku, karakter, kejiwaan yang bagus misalnya. Tidak punya nilai-nilai kebajikan yang semestinya. Coba kira-kira jadi pejabat bisa korupsi atau enggak? Ya, pertanyaannya. Ilmunya banyak. Sudah coba mengaplikasikan atau berpartisipasi dalam pembangunan. Akhirnya memilih ingin jadi tokoh masyarakat atau pejabat. Tapi baru pejabat kalau tidak punya kebajikan di dirinya, kira-kira bisa korupsi enggak? Tidak sekedar korupsi, bahkan bisa jadi mbahnya koruptor. Nah, gitu saudara. Ya. Ini pentingnya oleh karena disposition ini, kebajikan ini harus selalu ditanamkan ke kita semuanya, ke Anda utamanya remaja-remaja ini. Sehingga nanti kali guru yang betul-betul, ya guru yang berkualitas, guru dengan berjiwa Pancasila betul. Ya gak mau korupsi, didik ya sungguhan, korupsi waktu atau enggak, apalagi korupsi duit. Kalau jadi dokter, ya dokter beneran. Jadi DPR wakili rakyat, iya beneran mewakili rakyat, enggak mewakili diri sendiri atau sebaliknya, justru amanah jadi pemimpin masyarakat, malah dipakai untuk cari kekayaan pribadi. Nah, ini disposition itu jiwanya tadi. Ya, kalau berjiwa Pancasila, berwatak, berjiwa ideologi kita, insya Allah kita itu jadi manusia unggul, saudara. Kalau Anda nanti ingin mempelajari, kan ada topik Pancasila berkedudukan sebagai apa saja. Nanti coba ya, sejauh mana sih Pancasila itu bagi bangsa Indonesia. Itu kalau kita pegang betul, kita terapkan betul dalam kehidupan sehari-hari, kita insya Allah akan jadi insan-insan Indonesia yang berwatak unggul. Nah, begitu ceritanya. Sampai ini tipis sekali, rendah sekali, aduh. Kita akan bertempat di mana saja tidak akan pernah baik. Jadi guru ya akan jadi guru tidak baik. Jadi DPR ya nggak akan jadi DPR baik. Akan jadi bidan juga nggak jadi bidan baik. Gitu. Jadi insinyur juga nggak akan jadi insinyur baik. Ya, sudah yang teknik-teknik berarti. Tapi kalau dispositionnya bagus, kebajikannya terus dipupuk, insya Allah akan jadi insan Indonesia yang berkualitas luar dalamnya. Nah ini dah ujung-ujungnya ini, kuasai ini. Ya. Ilmu cari sebanyak mungkin. Udah dapat latihan mengaplikasikan di dalam kehidupan untuk meningkatkan diri sendiri atau untuk kepentingan masyarakat atau bahkan bangsa negara. Ya. Supaya saudara berpartisipasi. Semakin banyak ilmumu, insya Allah semakin akan banyak bisa ikut berkiprah membangun bangsa. Tapi, nah jangan lupa yang ketiga. Ya, di dalamnya harus selalu kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan yang namanya jiwa-jiwa, karakter. Karakter anak Pancasila ini keindonesiaan yang unggul. Nah, kurang lebih itu begitulah. Pancasila itu bisa dimaknai keindonesiaan yang unggul, tapi sama-sama unggul dengan orang luar beda. Misalnya dengan orang Eropa sana, nah, enggak bangsa religius. Di sana negaranya adalah sekuler.
negara nggak boleh ngurusi agamanya rakyat. Rakyat itu betul-betul bebas sebebas-bebasnya, mau agama boleh, apa saja boleh, nggak beragama boleh, bahkan nggak ngaku Tuhan boleh. Nah, kita nggak yang kayak itu. Pandai, ilmu banyak, tapi kita adalah insan-insan yang beriman, ya, atau yang religius. Ini salah satu bedanya. Keunggulan kita itu di situ. Itu, saudara. Mungkin itu ya, tinggal hampir berakhir ini. Oke, sekarang dinamika dan tantangan. Apa tantangannya dulu? Dinamikanya dulu. Mengalami perubahan dalam setiap orde pemerintahan. Nah, ini di antara penyebabnya. Ini kalau kita bicara intern. Ya, setiap perubahan kekuasaan atau perubahan yang memimpin ternyata memang membawa dampak perubahan. Zaman Pak Karno begitulah, bangsa Indonesia di bawah. Zaman Pak Harto begitulah, bangsa kita di bawah. Zaman Pak SBY begitu, zaman Bapak Abdul Rahman Wahid, Ibu Mega, dan hingga sekarang Bapak Jokowi. Ya. Nah, begini kita di bawah. Ya ada plus minus. Nah begitu. Mungkin kalau kita nggak milih Pak Jokowi kemarin atau punya Presiden Pak Jokowi, bisa-bisa kita nggak punya tol. Jawa tembus sudah. Ada Trans Sumatera, Trans Papua, ada begitu. Jembatan-jembatan dibangun, waduk-waduk dibangun. Nah, ini kan syukur alhamdulillah. Yang sebelumnya ke Surabaya aja makan berapa itu? Bahkan bisa 10 jam. Nah, sekarang dengan tol cukup 4 jam nyampe. Ini kan syukur alhamdulillah. Kalau kita dari sini mau ke Jakarta, dulu bisa 1 hari 1 malam bahkan. Sekarang nggak sampai sehari nembus. Plus minus ya. Tantangan tergantung pada pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, tuntutan perkembangan. Nah, ini terkait dengan apa tantangannya? Kita bisa melihat di konstitusi negara dan tuntutan dari ya perkembangan zaman ini. Nah, tentu tidak akan lepas adanya tantangan-tantangan yang memang harus bisa kita atasi dan kita selesaikan. Saudara, kita sampai jam berapa ya asli jamnya ya? Ya, silakan yang melihat jam. 10.30, Pak. 10.30. Loh, 10.30 kita berakhir. Ini kelewat berarti. Enggak, ini masih 10 lebih 7 menit, Pak. Oh, maksudnya 10.30. Oh, masih belum habis kan ya? Belum, Nah, Bapak. oke, nanti kita bisa diskusi. Oke, sementara mungkin itu dulu. Silakan yuk kita diskusi. Yuk diskusi. Enggak penting benernya. Tapi ikut berkiprah, ikut berpartisipasi tadi. Dan mata kuliah ini yang saya bilang, kita memang ingin menaruh Anda semua itu di depan. Student center learning. Bukan saya, teacher center learning. Anda yang seharusnya yang memang lebih banyak berkiprah. Ini hanya sekedar materi garis besar dari kita untuk kita diskusikan bersama. Mungkin ada yang tanya, di lapangan ada pengalaman begini, saya baca ada begini, atau apa, kita diskusikan terkait dengan bangsa kita dan perlunya PKN. Nah, kira-kira begitu kurang lebih. Ya, silakan ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ira Dupa Westri dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, izin ya, gitu. bertanya, Kak. Izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai beberapa
akhir ini kan saya pernah mendengar bahwasanya ada ilmuwan atau insinyur begitu Pak yang bekerja di Jepang, kemudian diminta Indonesia untuk kembali ke Indonesia gitu loh Pak. Oh, maksudnya orang Indonesia yang kerja di Jepang, ya orang Indonesia diminta kembali ke Indonesia. Ya, untuk mengembangkan teknologi yang sudah dibuatnya di Indonesia gitu loh Pak. Tetapi setelah kembali di Indonesia itu kurang didanai dan ternyata kurang didukung oleh pemerintah. Nah, itu sebagai pemerintah kita itu menilainya bahwa pemerintah itu salah atau gimana nggih Pak? Terima kasih. Oh ya, maksudnya orang-orang kita yang pada sekolah di luar negeri, salah satunya di Jepang, ilmunya sudah banyak, tapi mau mengembangkan di Indonesia intinya kurang didukung oleh pemerintah. Begitukah kurang lebihnya? Atau kurang dapat dukungan pemerintah secara maksimal. Enggak kayak negara-negara lain untuk menghargai ilmu. Begitukah kira-kira yang dimaksudkan? Nggih, Pak. Nah, kira-kira begitu. Oke, ditampung dulu, nanti bisa kita jadikan bahan diskusi bersama. Ya, satu itu, mungkin 3 penanya dulu lah. Nah, siapa tahu nanti kita diskusi bisa kait-mengkait, akhirnya 3-3-nya bisa kejawab bareng. Siapa tahu begitu. Saya persilahkan berikutnya, ya kita diskusi. Ya begini yang kita ingin. Tanya Pak. Yuk silahkan. Namanya, jurusannya mana? Ya, saya Yesinia Hanatapasya, Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan pertanyaan Ira tadi. Nah, itu kan banyak gitu tetangga waktu itu juga udah kuliah di luar negeri, terus habis gitu dia udah kerja gitu dan bahkan itu dia udah keenakan gitu Pak di luar negeri. Terus akhirnya nggak mau balik ke Indonesia. Nah itu pastinya kan kayak pemerintah Indonesia tuh tahu gitu kan Pak, kalau banyak yang akhirnya warga Indonesia tuh banyak yang di sana bekerja terus habis itu nggak pulang. Nah itu seharusnya gimana ya Pak pemerintah agar bisa menarik mereka, terutama sumber daya manusianya itu yang sumber daya manusia yang bisa dibilang kayak unggul gitu, biar balik ke Indonesia gitu Pak. Terima kasih. Kan hampir senada tadi ya dengan pertanyaan pertama. Bagus-bagus nih loh. Setelah saudara kita beri kesempatan ya untuk kita berdiskusi bersama ya. Oke, saya kira kita tampung dulu dan tadi ada nyambung dengan pertanyaan yang pertama. Silakan berikutnya. Mungkin 3 dulu kita diskusikan. Permisi Pak, mohon izin untuk bertanya. Itu Pak, saya minta pendapatnya kan saya dari nama, oh iya Pak, mohon maaf saya lupa. Saya Salvinia Nathan Harsaputri, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya izin minta pendapatnya Pak. Saya kan pernah nemuin orang yang kalau dia ngomong tuh dia seolah-olah kayak selalu mengedepankan teori di agamanya itu. Nah, tapi di kenyataannya dia itu kayak kurang bisa menghargai sesama gitu Pak. Kayak misalnya kurang menghargai pendapatnya orang lain. Terus habis itu kalau misalnya bergaul itu kayak pilih-pilih. Padahal kan di dalam ajaran agama itu kan apa ya Pak, ajaran agama sama Pancasila itu kan hampir sama gitu kan ya Pak. Kita kayak disuruh saling menghargai, terus habis itu kayak intinya nggak boleh pilih-pilih gitu kan Pak. Itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Terima kasih Pak. Intinya toleransinya kurang ya. Lebih selalu semata-mata membenarkan agamanya sendiri, kurang menghargai yang lain, sekitar itu ya? Iya Bapak. Oke saudara, silakan mencoba dulu yang lain-lain yuk, terserah di antara ketiga tadi, atau intinya yang 1-2 sama. Yuk silakan,
Yang mau yang mana? Coba yuk. Silakan berpendapat. Salah enggak apa-apa. Mohon izin Ayo. berpendapat, Bapak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Khairunisa dengan NIM 212110101010 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini kayaknya banyak yang dari FKM ya? Nggih, Bapak. Mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Ira sama Yesi, kan itu masih berkaitan. Nah, ini saya menemukan sebuah artikel itu gitu ya, bagus. terdapat siswa dari Yogyakarta melakukan penelitian, namun penelitiannya itu ditolak 11 kali di Indonesia, namun malah diterima diundang ke Google, Bapak. Apakah mungkin faktor tersebut yang membuat orang Indonesia itu lebih memilih di luar negeri seperti itu, Bapak, mungkin? Nah, itu diantaranya. Memang intinya di kita kurang mendapat tempat atau kurang dapat dukungan yang semestinya oleh semua pihak. Baik pemerintah belum maksimal, demikian juga masyarakatlah pada umumnya. Akan arti pentingnya sebuah ilmu atau akan arti pentingnya betul-betul mengedepankan SDM, sumber daya manusia. Ini salah satunya. Kita memang hampir selama ini penguasa yang ada kayaknya belum menempatkan benar-benar pendidikan atau ilmu adalah garda terdepan membangun bangsa. Gitu. Nah, sekarang contohnya ada beberapa negara lain yang sudah melakukan, memprioritaskan, mengedepankan di antara sekian yang harus dibangun, baik membangun SDM, membangun sumber daya alam, natural resources. Ini mana dulu yang diprioritaskan? Gitu. Nah, misalnya Jepang, saudara, ini sedikit kita bandingkan dengan negara itu, jauh-jauh dengan Indonesia, bahkan sangat jauh. Luas wilayahnya nggak ada apa-apanya. Ini hanya 1/10 atau bahkan lebih dari itu. Kemudian kalau jumlah pulau juga nggak kayak kita. Luasnya nggak kayak kita. Nganunya nggak. Nah, kemudian kekayaan. Natural resource. Enggak ada apa-apanya dengan Indonesia. Yang namanya terkait dengan minyak. Hanya sedikit. Kita cukup melimpah. Kesuburan tanah. Hanya sebagian di sana. Kita hampir seluruh hamparan wilayah Indonesia tanahnya subur. Hampir semua tanaman apa saja ditanam Indonesia itu bisa bagus, tumbuh subur, buah bagus. Kemudian kekayaan mineral, termasuk negara miskin mineral. Intinya miskin semuanya. Nah, begitu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa bangsa yang lebih jumlah penduduk nggak ada apa-apanya dengan Indonesia, hanya berapa puluh juta itu? Kita banyak, 270 kalau sekarang. Nah, sumber daya alam Jepang nggak ada apa-apanya dengan Indonesia.
Tapi, nah, kenapa maju mereka? Dan sangat jauh. Mereka tahun 1945 itu sudah bisa ikut Perang Dunia I dan II. Nah, kita malah dijajah, kita saja belum punya kemampuan menyingkirkan penjajah. Loh, mereka telah bisa menjadi bangsa yang menjajah. Menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan zaman-zaman itu sudah bisa sejajar dengan bangsa-bangsa Eropa yang maju. Loh, gitu. Nah, buktinya sudah bisa ikut berkiprah di Perang Dunia I, II, dan yang Dunia I ikut menang terus, yang II hampir menang, cuma akhirnya kalah. Tapi ilmu pengetahuan nggak kalah dengan negara maju Eropa. Penguasaan teknologi nggak kalah. Nah, ini pertanyaannya atau rahasianya di mana? Padahal kekayaannya kaya Indonesia, segalanya kita punya, gitu. Tapi majunya kok dulu sana. Nah, itu loh pertanyaannya. Nah, begitu. Nah, sekarang apa penyebabnya? Nah, begini. Pernah ada suatu periode pemimpin, kala itu di bawah kaisar, ya. Kaisar itu akhirnya disebut Kaisar Tenno atau Kaisar Meiji Restorasi. Jadi Jepang itu begini, awalnya berbentuk kekaisaran. Terus kalah dengan tentara, akhirnya masa itu diganti pemimpinnya, sipil diganti militer, namanya kesogunan. Sekian ratus tahun akhirnya shogunnya digulingkan lagi oleh kekuatan sipil dari kekaisaran tadi. Jadi muncul kaisar lagi. Nah, kaisar pertama setelah dari shogun tadi itu namanya kaisar yang saya bilang tadi, Meiji Restorasi. Sekarang apa programnya? Nah, itu sudah. Ternyata ini luar biasa wawasan sang kaisar ini. Rakyat saya yang sebelumnya pada masa kesogunan beratus-ratus tahun itu mengurung diri. Negara ini juga sama dengan Cina, nggak mau serawung dengan luar negeri. Kalau serawung amat terbatas. Negara yang mengurung diri, hidup mati sesuai kekuatan sendiri. Gitu. Apa yang terjadi? Nah, justru belakangan di akhir-akhir kesogunan tadi akhirnya shogun kalah perang dengan namanya Eropa atau bangsa yang membelenggu diri tadi akhirnya mampu dibuka dengan paksa ya oleh Eropa, utamanya Amerika. Artinya apa? Nah, di masa ke Jepang akhirnya tahu persis orang Eropa ternyata jauh lebih maju. Menguasai ilmu pengetahuan luar biasa, menguasai teknologi luar biasa. Yang Jepang kala itu senjatanya masih tradisional, nggak jauh dengan kita. Nah, akhirnya membuka mata hati bangsa Jepang. Nah, kaisar pertama Meiji tadi yang disebut Meiji Restorasi. Apa yang dilakukan? Mencanangkan program harus pengembangan SDM ini ditaruh di depan. Bangsa Jepang dipersilahkan cari ilmu seluruh dunia. Itu dicantumkan di konstitusi. Yang harus dicari memang harus keluar di luar negeri. Silahkan dikirim, didanai pemerintah. Kemudian kalau bisa yang dipanggil ke Jepang. Intinya bangsa Jepang harus secepat mungkin untuk menguasai ilmu yang sebanyak-banyaknya dan teknologi. Jadi ini yang dikedepankan, berarti yang dibangun mana ya? SDM-nya dulu atau sumber dayanya dulu atau fisiknya dulu. SDM. Nah, apanya SDM yang dikembangkan? Kecerdasan tadi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tadi.
Kalau di Jepang merasa ketinggalan, dia ya harus nyari di mana ilmu itu ada, teknologi itu ada. Rela bangsa Jepang dilepas seluruh, silahkan mencari ilmu dimanapun di dunia yang ada. Nah, dibiayai oleh negara. Begitu tahu, pulang silahkan membangun, ilmunya diterapkan, teknologinya diterapkan. Nah, akhirnya dalam waktu singkat bangsa mampu membangun dari semua aspek kehidupan, termasuk menguasai teknologi. Sehingga waktu sekejap, tahun 40-an atau sebelumnya telah mampu, telah bisa ikut perang dunia. Gitu ini buktinya. Paham? Inilah bangsa yang sadar bahwa pentingnya ilmu. Nah, sekarang contoh lagi, saudara, yang belakangan ini adalah negara tetangga kita. Misalnya Malaysia, Brunei, ya ASEAN lah khususnya, yang dulunya Indonesia itu jadi sentral. Indonesia di berbagai pihak bisa jadi gurunya. Banyak meniru Indonesia, mengambil Indonesia, cari ilmu di Indonesia. Kala itu. Terus Malaysia, Brunei, Thailand akhirnya mengedepankan membangun sumber daya manusianya. Ya, mencerdaskan bangsanya tadi, cari ilmu sebanyak-banyaknya dan teknologi tadi. Apa? Seluruhnya silahkan cari ilmu di luar, dibiayai, bahkan keluarga anaknya dibawa, silahkan cari ilmu keluar negeri. Yang bisa dipanggil. Ya ditiru Jepang tadi. Nah, selama ditinggal ke luar negeri, siapa yang jadi gurunya? Siapa? Bangsa Indonesia silahkan diundang ke Malaysia. Jadi guru TK, guru SD, guru gitu. Termasuk Brunei dan semuanya. Nah, kenapa? Karena masih ditinggal cari ilmu ke luar negeri. Gitu loh, saudara. Nah, setelah pada pulang semua, masa kita dipulangkan lagi ya, silahkan. Wongku sudah pulang, masyarakat sudah pulang, rakyatku udah pinter-pinter, udah banyak ilmu. Mohon maaf, saya putus ya. Silahkan pulang ke Indonesia. Nah, begitu caranya. Setelah itu, ya membangun dengan ilmu yang ia dapat persis kayak Jepang. Nah, akhirnya dalam waktu dekat, realitasnya nyalip Indonesia atau tidak? Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, hampir sama. Apalagi India. Coba sekarang, rasanya sejahtera, maju mana Indonesia dengan Malaysia? Ayo, silahkan berpendapat. Buktinya, kita rakyat harus ngemis-ngemis cari rezeki ke Malaysia. Jadi TKI ke Malaysia. Oke. Ya, itu saudara bukti kalau menghargai, mengedepankan yang namanya mencari ilmu. Nah, bangsa Indonesia rasanya belum ada penguasa yang betul-betul mengedepankan dulu membangun SDM. Termasuk yang pada memperoleh ilmu hanya kurang dapat sambutan. Yang sudah banyak di luar negeri tadi. Lah di luar negeri ilmu ini benar-benar ditaruh di depan, dikedepankan oleh negaranya. Dia mengeluarkan dana sangat besar kaitannya dengan pengembangan ilmu dan teknologi. Itu yang membawa negara cepat maju. Nah, contoh-contoh yang Anda sampaikan tadi, yang di Jepang dan yang lain, di Indonesia rasanya kurang dapat sambutan. Maka wajar kalau akhirnya juga nggak pulang. Gitu.
Nah, contoh Wakil Menteri ESDM yang sebelumnya Pak Jokowi yang satu, siapa itu? Chandra siapa itu? Itu di Amerika, saudara. Penemuannya itu luar biasa terkait dengan ESDM atau perminyakan. Hak patennya itu miliaran. Beliau itu ditawari jadi warga negara Amerika. Sampai negaranya maksa-maksa supaya Anda mau jadi warga negara saya. Dan mau apa saja Anda dengan ilmumu akan saya beri. Nah, dia itu dapat dari Amerika per bulan itu bermiliar-miliar beliau. Kalau hanya ingin kaya dari sisi materi, di Amerika dia memang lebih baik tidak pulang. Baru dicari, dirayu Pak Jokowi yang pertama, tolonglah Anda kan orang Indonesia, walaupun sudah jadi warga negara Amerika, mbok yo gelem pulang. Jadi menteri. Kala itu menteri, wakilnya Pak Zunan, ESDM, wakil menteri. Ingat saya terus jadi menteri itu ya. Nah gajinya menteri berapa? Sekitar 100 maksimal 150 juta. Padahal ninggal Amerika yang hasilnya bermiliar-miliar sudah. Nggak kerja diem tok. Karena hak patennya tadi udah mengalir, royaltinya mengalir. Gitu. Nah Indonesia belum punya komitmen seperti itu dan belum mengalokasikan seperti itu anggarannya. Ya memang sementara kalau Pak Harto Orde Baru lebih mengedepankan fisik. Sehingga terkenal sebagai Bapak Pembangunan Fisik. Begitu. Nah SDM-nya ya dikembangkan namun enggak ditaruh paling depan. Ya, begitu ya. Nah demikian juga penguasa-penguasa berikutnya. Nah, kita rasanya belum menempatkan betul-betul bahwa ya harus SDM-nya ini yang didahulukan biar pinter-pinter semua lah kurang lebih begitu atau mayoritas baru nanti concern bangun-bangun yang lain. Nah itu mbaknya yang diantaranya kenapa setelah cari ilmu di luar negeri males pulang karena belum mendapat sambutan yang semestinya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas lah. Nah, intinya begitu ya. Di sana itu yang namanya para ilmuwan, wah, para pengusaha itu royokan saudara untuk merekrut. Ilmunya betul-betul dikembangkan oleh di perusahaan-perusahaan swasta-swasta itu berubah loh. Ini orang pinter ini. Nah, di kita ya. Salah satunya ini kelompoknya enggak. Ini tak masuk gelem bayar aku enggak. Gitu. Nah, ini keluargaku enggak. Nah, gitu. Oh, ini agamanya sama dengan aku enggak. Atau ingin cari tempat di Indonesia masih kental 3, 4D atau 5D. Duit, dulur, deking, dukun. Nah, bukan ilmunya, bukan kinerjanya. Nah, itu salah satu yang akhirnya orang-orang yang banyak ilmu tidak bisa dapat tempat, dapat support yang semestinya. Ya. Nah, saya kira begitu, waktunya lewat ya. Sedikit. Saya kira itu mungkin bisa diskusi diteruskan di berikutnya. Dan ingat, minggu depan ya berarti kelompok pertama harus maju ya. Nanti setelah disampaikan garis besarnya saja, singkat saja karena sudah ada PPT, sudah diresum, sudah baca semua, sampaikan poin-poin penting biar banyak untuk diskusi. Kayak begini. Ini kan hanya sisa waktu. Ya gitu. Anda yang kita taruh. Oke, ini kebetulan agak ramai karena ada tamu lagi banyak itu, keluarga besar kayaknya lagi barusan datang. Saya kira kita akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.